Bismillahirrahmanirrahim. Mengantarkan tentang beberapa kaidah utama. Pertama, kaidah yang ditulis oleh Imam Ghazali, bahwa sa'adatul abdi, kebahagiaan seorang hamba, itu terletak dari sejauh mana dia mendalami asma asma Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apa dia mencicipi asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin bahagia, maka jangan lepaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena namanya tidak terpisah dari yang punya nama, ya. Lalu yang kedua, saya mengantarkan tentang bahwa nama Allah yang 99 itu sebenarnya ada yang lain dari itu. Lalu kita membacakan hadis innalillah, sungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, dan dia menyebut tambahan di situ innahu witrun. Di situ ada sebuah nama yaitu witr. Witr ini sinonim dari ahad, esa. Lalu yuhibbul witra, Allah mencintai orang yang suka melakukan witir atau beramal witir. Jadi itu sebabnya Nabi apapun yang melakukan, beliau selalu mengganjilkan. Cuci tangannya ganjil 1, 3, 5, zikir-zikirnya ganjil 3, 3, 3, 3, 3, 3 begitu. Kemudian juga beliau ketika sholat diganjilkan menjadi 2+1. Setiap malam beliau antara bilangan tersebut sampai 11 bahkan lebih. Begitulah terus, ya, begitulah terus. Nabi SAW sangat suka. Oleh karena itu zikir-zikir kita mesti juga diganjilkan. Jadi kalau 100 ditambahkan penutupnya jadi 101 dan selanjutnya. Dan di sini ada jaminan, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang melakukan ihsa. Apa arti ihsa? Ihsa ini artinya ada beberapa macam. Pertama, menghitung-hitung. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, berarti mewiridkan, menzikirkan. Mewiridkan, menzikirkan. Ini secara harfiah. Makna ini disembunyikan oleh banyak orang karena mereka tidak mau repot-repot dengan menghitung-hitung zikir. Atau ada kesalahpahaman dalam memahami hukum Islam dan akidah serta tasawuf, lalu memandang bahwa menghitung itu bid'ah. Padahal Nabi mengajarkan menghitung. Bukankah 10, 15, 25, 33, 70, 100 itu adalah angka-angka yang Nabi sebutkan. Dan Nabi mengatakan boleh lebih, boleh kurang. Yang lebih afdol, yang sama ya sama afdolnya. Namun ulama kita kemudian mengatakan ada makna lain dari ahsa. Ahsa artinya mudawamah. Dia kemudian mendawamkannya. Nah, ini yang kita sebut wirid tadi, ya. Dan saya sudah antarkan juga teman-teman semua makna huwallah, bahwa hu adalah ismun min asma'illah, adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga sudah sampaikan bahwa Rabbul alamin adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lupa, saya udah jelasin belum ya nama Allah, alif lam lam ha. Gimana Pak Anas? Saya udah jelasin atau belum? Sudah secara utuh Ustadz, tapi belum dipecahkan. Ustadz sempat memecah itu jadi setiap huruf, tapi secara utuh sudah disebutkan karena ini menjadi menjadi akar, sumber dan akhir dari keseluruhan namanya. Itu sudah sampai situ. Oh, baik. Ya, jadi teman-teman semua, sahabat melakukan Allah, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat beliau, ahlu bait beliau, Imam Al-Ghazali, dan sanad zikir kita kepada beliau. Jadi sanad zikir kita nyambung ke Imam Ghazali dari banyak jalur. Begitu ya, jalur keilmuan kitab Ihya, Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah Alawiyah, Syaziliyah, dan lain-lain. Sangat banyak ya, Qadiriyah juga begitu. Untuk mereka dan guru-guru kita, khususnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siratal ladzina an'amta. Semoga Allah membuka kalbu pikiran kita semua untuk menerima makna-makna darinya, ya. Jika ini benar, maka ini bersumber dari Allah. Jika itu kurang, itu dari kekurangan saya sendiri. Sekarang kita mencoba sedikit mengulang tentang Allah, ya. Jadi teman-teman semua, Allah itu disebut ismun jami' atau ismul azam, nama yang agung. Kenapa disebut nama yang agung atau ismul jami', nama yang menyeluruh, total, ya, totally semua asma Allah itu merujuk ke Allah. Kalau disebut Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah lah yang disebut Ar-Rahman. Maka Rahman adalah bagian dari Allah, nama Allah. Rahim bagian dari nama Allah. Begitulah selanjutnya. Tapi Allah bukan bagian dari nama Rahman. Itu sebabnya kenapa zikir menyebut Ismul Azam Allah itu zikir yang paling tinggi. Jadi wali-wali Allah yang level-level high class itu salah satu pegangannya adalah menyebut nama Allah. Tapi setiap wali dia ada di bawah naungan nur Asmaul Husna. Di antara kita, kalau kita diangkat oleh Allah sebagai walinya, kita pasti nanti berpayung dengan nama Allah kah, Rahman kah, Rahim kah, nanti kelihatan yang Allah payungi, cahayai dia dengan cahaya Rahman, maka dia akan mencintai semua makhluk tanpa terkecuali. Maka kita nggak bisa menyebut dia sebagai liberal atau pluralis. Itu emang anugerah Allah ke dalam kolbunya. Lain ceritanya kalau dia dapat pancaran rahim lebih dominan, maka dia lebih cinta dominannya kepada sesama mukmin muslim. Nanti kita akan jelaskan beda Rahman dan Rahim pada pertemuan ke depan insya Allah. Atau kalau bisa malam ini. Allah kemarin kita sudah bahas dari alif lam lam ha dan semua itu sempurna, maka demikian jugalah bahwa semua dari asma Allah yang ada di dunia ini itu bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat teman-teman semua, kenapa dia huwa, ya, dia pencipta alam semesta ini menyebut dirinya Allah. Ternyata itu adalah nama yang ia sukai, yang dia sukai ketika dia berkenalan dengan hambanya yang bernama Musa alaihissalam. Masih ingat ayat 14, ingat saya dalam surat Taha, surat 20, apa kata Allah? Innani anallah. Jadi Allah mengajak Nabi Musa berdialog. Wahai Musa, innani, sesungguhnya akulah Allah. Inna, sesungguhnya, di situ ada ni, yang berarti aku, sesungguhnya akulah Allah. Jadi Allah itu bertarif, ya, mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan nama Allah. Itu nama Allah. Dalam bahasa Ibrani, itu biasa disebut El, ya. Kalau di Arab kan tulisannya jadi Il. Il artinya Tuhan, ya, atau Allah. Kemudian ketika mereka berdoa, mereka menyebutnya Elohim, ya. Elohim berarti wahai Tuhan yang melingkupi alam semesta, menguasai alam semesta. Teman-teman yang muliakan Allah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan namanya ini, Allah itu, maka dia sebenarnya sedang berada dalam warisan kerohanian Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi innani anallah. Jadi Allah mengajaknya berdialog. Jika kita dapat keberuntungan, jika kita bermujahadah, ya, berlatih dengan cara yang sesuai tentunya dengan bimbingan guru-guru, kita mengikuti Rasulullah, sunnah para sahabat dan salafus saleh yang bersanad kepada mereka. Di tahapan tertentu
apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, ada beberapa majelis, jadi dia menyebut per bab itu majelis Asani wal Khamsin, seingat saya bab 52, bisa dicek nanti. Beliau menceritakan seorang hamba jika menjaga intensitas berzikir dengan kolbunya, ruhnya. Jadi dari kolbu pindah ke ruh, meningkatlah kekuatan zikirnya. Dari situlah kemudian dia akan merasakan apa yang dirasakan Nabi Musa. Ya. Allah berfirman di bagian lain, ya, Ana Rabbuka, wahai Musa, akulah Rabbmu. Jadi di bagian yang lain Allah mengenalkan dirinya, aku adalah Rabbmu, hai Musa. Aku adalah penciptamu, hai Musa. Akulah pemberi rizkimu, hai Musa. Akulah yang ngatur segala hal tentang kamu, hai Musa. Jadi Allah mengenalkan diri kepada Sayyidina Musa alaihissalam dengan dua nama yang sangat agung sekali. Pertama Allah, yang kedua Rabb. Yang pertama Allah, yang kedua Rabb. Nah, kembali ke surah Thaha tadi, innani anallah. Sesungguhnya aku sesungguhnya aku adalah Allah. Lalu Allah menyebut dirinya ana. La ilaha illa ana. Tiadalah ilah yang berhak disembah. Ilah itu Tuhan yang berhak disembah. Ilah itu juga berarti macam-macam, ya. Ada misalnya di sini ada buku yang bagus tentang pemaknaan, cuma sayang ditulis oleh orang-orang Salafi. Dia bagus untuk separuh. Jadi setiap kali pembahas itu separuhnya bagus, oke, separuhnya oke. Tapi nanti ketika masuk ke bab yang lain ada masalah. Dia terjebak dalam masalah fikih. Dia mengumpulkan misalnya perkataan Imam Ibnul Athir, Allah itu berasal dari kata ilah, yang berarti aliha ya'lahu idza tahayyara. Ilah itu asalnya adalah sesuatu yang membuat orang hayran. Heran itu heran, kagum. Bisa juga heran, bingung. Apa maksudnya? Idza waqa'a al-'abdu fi 'azamatillahi wa jalali min sifatir rububiyyah sarafa hammahu ilaiha. Ya. Jadi kalau ketika manusia itu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa heran, merasa kagum kepadanya, sehingga semangatnya, pikirannya, pandangannya akan tertuju kepada Allah. Nah, ini ketika dikutip, ya. Lalu ada lagi pembahasannya dari Imam Al-Wajjaj misalnya, ya, bahwa Allah itu dari kata wilah. Wilah itu artinya tempat orang mengadu. Betul, ya, Allah tempat kita mengadu. Maka diartikan Allahus Samad. Ada beberapa lah di sini. Cuma sayang di belakang dia menulis tanbih di halaman 54, ya, namanya Muhammad Al-Hamud An-Najdi. Dia mengatakan bahwa berzikir Allah, Allah, Allah itu bid'ah, ya. Tidak dilakukan Nabi dan bahasanya tidak enak sekali. Seharusnya tidak menggunakan bahasa ini. Ketika sudah bahas Asmaul Husna, seharusnya dia tidak menggunakan bahasa-bahasa tidak sopan seperti ini. Coba kalimatnya. Wazalika anna ba'dal jahilin minal muslimin yazkurullah biismil jalalah mufradan. Demikianlah sebagian orang-orang jahil dari kalangan umat Islam berzikir menyebut nama Allah tanpa tambahan yang lain. Lalu mereka menjadikannya dengan bilangan ka'alfin alfain aw aktsar. Teman-teman semua, sahabat semua, ini buku Asmaul Husna. Seharusnya kalimat jahilin ini nggak ada lagi. Nah, ini tanda kalau dia ngaji Asmaul Husnanya masih naklan, belum zauqan, masih menukil perkataan fulan. Bayangkan, ulama yang mengajarkan zikir menyebut Allah, Allah itu mulai dari Imam Junaid, Imam Salafus Saleh, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Itu semua Imam Salafus Saleh, 261, ya, Imam Abu Yazid. Beliau semasa dengan Imam Muslim. Junaid 297.
itu ulama salaf semua, Syibli ya, terus berlanjut kepada Syekh Abdul Qadir Jilani yang mempunyai dua mazhab, yang berfatwa dan dua mazhab, Hanbali dan Syafi'i. Begitu juga Imam ahli hadis yang terkenal kesufiannya, Al-Hakim At-Tirmizi di abad ketiga ya. Begitu juga Imam Suhrawardi, murid dari salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dan dia juga punya guru yang lain ya. Imam Ghazali juga termasuk, Imam Ibn Atta'illah, Imam As-Subki, ini banyak sekali imam-imam, dan dia dengan tanpa dia sadari dia mengatakan ba'dal jahilin. Ini orang jahil semua. Ini kalau saya lupa kapan saya beli kitab ini, saya ingat saya waktu 2014 di Madinah, seingat saya. Mereka sampai begitu, bayangkan ya, menyebut sesama muslim yang berbeda secara fikih dengan istilah jahil. Teman-teman semua, semoga Allah mengampuni si pengarang, mungkin dia ingin mensucikan agama dari bid'ah, tapi sayang sekali kok terjebak lagi pada sibabul muslim ya, mencaci merendahkan sesama muslim. Nauzubillah min dzalik. Kembali ke Allah tadi. Jadi Allah itu nama besar, nama agung, yang mana zat pencipta alam semesta mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa dengan sebutan innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Kalau teman-teman diangkat oleh Allah jadi walinya, jadi kekasihnya, maka ruhaninya akan merasakan itu. Seakan-akan Allah berbicara melalui alam semesta kah, atau melalui dirinya, melalui kolbunya, wahai hambaku, sesungguhnya aku adalah Allah. Kalau beruntung dikasih itu ya, ya itu kita sebut dengan khatir al-warid ar-rabbani ya. Jadi itu lintasan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ketika para ulama kita menyebut asma Allah, Allah ini mereka menganggap inilah inti dari semua asmaul husna. Jadi Allah itu punya sebutan-sebutan. Ada sebutan nama, kita sebut asma, ada sebutan sifat. Ini kebetulan belum lama ini kita dapat pertanyaan dari beberapa kawan yang datang ke rumah. Apa beda samia dengan sama? Samia dengan sama. Ini sebentar saya mau tanya Pak Anas, Pak Geri, kajian sifat 20 sudah pernah ya? Sudah Ustadz, sudah pernah dibahas, tapi waktu itu masih offline kebetulan. Oh gitu, tapi artinya sudah pernah, alhamdulillah. Sudah nanti pernah. Antum bisa join dengan majelisnya Buya Kopri, beliau juga buat dengan kita, bareng dengan saya juga, kajian Aqidatul Awam. Nanti bisa masuk lewat beliau. Baik. Ketika disebut Allah, maka ini adalah sebutan untuk asma. Ya, sebutan untuk asma. Sebagian ulama juga mengatakan ini sebutan untuk sifat. Inti dari sifat, yang punya sifat itu adalah Allah. Namun, ketika disebut zat, hakikat dari zat, inilah yang Allah Subhanahu wa taala masih rahasiakan bagi sebagian orang. Ya, masih ingat kita ada ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau mengenai hakikat ruh, katakan ruh itu urusan aku gitu, urusan Allah, urusan Rabbku. Maka di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta kama asnaita ala nafsik. Engkau berdasarkan engkau terpuji sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Nah, dan di banyak hadis lain, hadis Tirmizi, Ahmad, ternyata ada pujian bahwa Allah itu terpuji dengan nama yang kita tahu dan nama yang kita tidak tahu. Nama yang Allah berikan kepada makhluk, kepada benda-benda, kepada hewan-hewan, kepada planet-planet, alam semesta, semuanya diberi nama oleh Allah SWT, titipan nama itu. Dengan nama itulah satu benda, satu alam, seekor hewan, seorang manusia, itu bertahan dalam dirinya.
Tapi untuk kehidupan seorang hamba atau manusia, maka di situ ada nama Rabb, Rabbul Alamin. Dan di situ ada pancaran dari sifat hayat. Maka kita bisa hidup. Jadi kalau Allah ambil ini sifat hayat, Allah tiup tidak Allah kembalikan tiupannya, maka kita kalau tidur nggak bangun-bangun lagi, gitu. Kalau pingsan nggak bangun-bangun lagi. Maka teman-teman, sebelum itu terjadi, si rohani ini, si jiwa kita ini, kolbu kita ini, dia harus mempunyai tiket-tiket untuk pindah alam. Apa tiket pindah alam ini? Inilah nama Allah. Satu saja nama Allah diambil, kita sudah punya tiket untuk tembus bahkan sampai ke surga. Nah, inilah yang dikatakan dalam hadis tadi, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa, yang mencoba untuk mewiridkan, mengamalkan, mendalami, menghayati asma-asma Allah itu, maka dia pasti masuk surga. Dakhalal jannah. Satu saja diambil. Hu, Allah, la ilaha illahu, atau la ilaha illallah, atau Ar-Rahman, atau Ar-Rahim. Semua itu kita ambil, atau salah satunya kita ambil, ini orang sudah punya jaminan masuk surga. Jadi masuk surga mudah sekali. Jadi saya mengajak, tolong diganti paradigmanya, masuk surga nggak susah, masuk surga itu mudah. Semudah kita main handphone, semudah kita ngomong ya tidak, baca Allah, Rahman kan mudah sekali. La ilaha illallah mudah sekali. Masalahnya, saking mudahnya membaca nama ini, kita sering meremehkannya. Padahal mau jadi waliullah, itu yang kita remehkan, kita anggap dia penting, itu baru jadi waliullah. Maka teman-teman yang memuliakan Allah, Allah ini nama yang sangat agung. Imam Ghazali mengatakan ismun lil mawjud al-haq. Itu adalah nama terhadap yang maha ada dan adanya hak. Apa arti hak? Ini dikatakan oleh filosof muslim dari Pakistan, al-haq itu artinya bukan hanya maha benar. Al-haq artinya the real, yang sangat real, yang sangat nyata. Nyata tidak mesti tampak. Nyata, banyak yang nyata tapi dia cuma terasa, banyak yang nyata tapi dia tidak bisa disentuh dengan empirik. Ya. Al-Jami' li sifatil ilahiyah, dia menggabungkan semua sifat-sifat ilahiyah. Teman-teman semua, sifat-sifat ilahiyah itu banyak sekali, tetapi para ulama kita membantu umat dengan cara memudahkan menjadi sifat 20. Tapi kok tiba-tiba ada orang yang suuzon, yang tidak membaca dengan baik, lalu mengatakan, oh, kok sifat Allah cuma 20, bahkan cuma 7 gitu. Jadi ingin membantah tapi nggak mengerti apa yang dibantah. Dan ini sering terjadi. Membantah karena nggak ngerti. Tapi ternyata Imam Ghazali dalam beberapa kitab yang lain, beliau sering mengatakan, ya di Ihya, di kitab adab, ya, beliau sering mengatakan, al-mar'u aduwwun ala ma jahila. Seseorang itu selalu akan mengingkari, menolak, mengkritisi, nyinyir terhadap hal-hal yang tidak dia mengerti. Baik. Lalu Imam Ghazali mengatakan apa? Fa inna kulla mawjudin siwa ghairu mustahiqqil wujud bizatihi. Apa yang membedakan Allah ada dengan dengan kita ada? Beliau lagi menjelaskan salah satu makna yang terkandung dari nama Allah, yaitu Maha Ada. Maha Ada. Kalau di Quran itu cukup sebutan laisa kamitslihi syai'. Tapi ini kemudian orang bertanya, Allah ada, bedanya Allah ada dengan kita ada apa? Allah ada bidzatihi. Teman-teman semua, wujud itu terbagi dua. Ada yang dia ada secara permanen, dengan dirinya sendiri, tidak butuh yang lain, kita sebut bidzatihi. Ya, al-mawjud bidzatihi. Yang ada karena memang dia mempunyai kemampuan untuk ada. Apa bedanya dengan kita? Saya, kita semua, antum semua, ini ada
tapi meminjam sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, anugerah nikmat wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Muthaillah, jadi kita sudah dapat nikmat namanya ni'matul ijad. Ijad itu diwujudkan, diadakan. Itu sebabnya orang yang bunuh diri itu kufur nikmat. Kalau dia buruk sangka kepada Allah dan mengatakan kalimat-kalimat kufur, malu dia kafir, ya. Jadi kalau ada orang bunuh diri, dia masih berhak disolatkan. Lain dengan wali dan orang-orang yang kasyaf, yang terjadi pada Nabi, apalagi Nabi mengatakan sallu alaih, solatkan dia, saya tidak tahan menyolatkannya. Jadi Nabi nggak bisa nyolatin orang yang bunuh diri itu, karena Nabi melihat rohnya lagi gimana, nggak kuat beliau, nggak tega, ya. Nah, teman-teman semua, wujud kita ini dipinjamkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya untuk mengenal Allah yang maha wujud, maha ada itu sebenarnya pintunya ada dalam diri kita. Pintunya adalah wujud kita sendiri. Karena wujud ini pemberian darinya, pinjaman darinya, yang suatu saat dia mau ambil. Inilah yang dikatakan nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepada Adam, termasuk kita keturunannya, sebagian dari ruhku. Jadi kita ini tiupan Allah. Tiupan ini bernama hayat. Hayat itulah yang membuat kita ada. Nah, kan udah jadi bahasa Indonesia ya, hayat, bahasa Melayu, hayat. Hayat dikandung badan. Ya. Kehidupan, sifat hidup masih ada di dalam badan kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah makna Allah. Jadi, anugerah wujud ini Allah pinjamkan dan mengalir di setiap darah kita, di setiap kulit kita, di setiap urat kita, di semuanya. Dan inilah makna yang tertulis di dalam surat Qaf, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada dirinya sendiri, daripada urat nadinya, urat lehernya. Jadi jangan cari Allah di urat nadi. Orang kan mau ketemu Allah, dia gores sini atau gores sini, ya, pengen mati. Dan itu kejadian karena salah mendengarkan tafsir. Itu sebabnya saya menghindari istilah urat leher. Kita ganti istilahnya dengan urat nadi supaya jangan kemudian ada lagi yang beleh lehernya, ya. Pernah kejadian di masa saya masih kecil, itu ada orang yang karena salah mendengarkan tafsir seorang ustadz yang lebay membahas Allah itu lebih dekat dari urat leher. Nah, ditunjuk lehernya. Kebetulan yang mendengarkan ini orangnya kurang waras sedikit, langsung besoknya dia beleh ini, ya, dia sembelih dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman semua, wa innama istafala al-wujud minhu. Kalimat saya ini saya ambil tadi dari Imam Ghazali, bahwasannya wujud kita semua itu diambil, mendapatkan kelimpahan dari wujudnya. Inilah yang terhormat dalam diri, dan itu amanah besar sekali yang kita terima dan mesti kita jaga, ya. Fa kullu mawjudin halikun illa wajah. Tapi satu saat Allah akan ambil itu, dan yang kekal hanyalah wujudnya. Nah, maka teman-teman semua, kalau mau kenal Allah, itu memang jalannya adalah diri kita. Diri kita ini nanti dibagi dua, ada nafs, ada ruh. Nafsiyah itu akal pikiran, ya, lalu kemudian tingkatan-tingkatan nafsul amarah, lawama, sampai mutmainnah itu, ya. Nanti sentralnya mulai masuk ke kolbu. Nah, ini sudah mulai separuh rohani. Karena ini kolbu itu dia punya dua channel zahir, channel batin. Channel zahirnya bernama akal, channel batinnya nanti disebut ruh. Dan yang membuat kolbu kita nyaman, dia cuma nyamannya dengan satu nama. Satu nama, teman-teman. Coba buka lagi surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya.